Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Santi Rukalang, kelas B semester 2 D3 Analis Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi lipid. Klasifikasi lipid. Lipid merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Salah satunya trigliserol dan lipoprotein. Trigliserol adalah sumber cadangan makanan kalori yang memiliki energi tinggi jika dibandingkan dengan metabolisme karbohidrat dan protein. Berikut tentang klasifikasi lipid sederhana. Klasifikasi lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak atau sering disebut juga sebagai gugus asli. Dengan molekul alkohol gliserol, lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, gliserida, atau trigliserida. Trigliserida merupakan lipid yang tersimpan dalam sitoplasma sel-sel adiposa. Berikut adalah asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Sedangkan asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki rangkap. Berikut adalah klasifikasi lipid kompleks. Lipid kompleks merupakan ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol. Lipid kompleks juga berikatan dengan molekul yang lain, seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Selanjutnya yaitu lipid membran sel. Lipid membran sel terdiri dari fosfolipid, kolesterol, dan glikolipid. Fosfolipid molekul terdiri dua bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan apapun. Bagian kepala karena bermuatan bersifat hidrofolik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Kemudian yaitu kolesterol. Kolesterol banyak terdapat pada membran sel hewan, sekitar 50% dari molekul lipid. Membran sel tumbuhan tidak semua mengandung kolesterol. Kolesterol pada membran sel berfungsi mengatur fluiditas atau stabilitas membran serta mencegah asam lemak lebih merapat dan mengkristal dengan meningkatkan suhu preferensial. Glikolipid. Glikolipid ialah molekul lipid yang mengandung karbohidrat atau biasanya seperti galaktosa atau glukosa. Akan tetapi istilah glikolipid biasanya dipakai untuk mengandung satuan gula tetapi tidak mengandung fosfor. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang materi lipid. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang materi enzim. Pengertian enzim sebagai berikut. Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencernaan lingkungan dan pemborosan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi, yang bersifat spesifik dan tidak beracun. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Faktor enzim mempengaruhi kecepatan perubahan suhu dan pH yang mempunyai pengaruh besar terhadap kerja enzim. Yang pertama yaitu faktor pengaruh suhu enzim. Suhu rendah mendekati titik beku tidak merusak enzim, namun enzim tidak dapat bekerja. Dengan kenaikan suhu lingkungan, enzim mulai bekerja sebagian dan mencapai suhu maksimum pada suhu tertentu. Bila suhu ditingkatkan terus, jumlah enzim akan berkurang karena mengalami denitrasi.
Enzim dalam tubuh manusia mempunyai suhu optimal sekitar 37 derajat Celcius. Sebagian besar enzim menjadi tidak aktif pada pemanasan sampai 60 derajat Celcius karena terjadi denitrasi. Nah, denitrasi tersebut adalah sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa seperti asam kuat atau asam basa, garam organik terkonsentrasi, atau sebuah misalnya pelarut organik atau pemanas atau panas. Yang kedua yaitu pengaruh pada pH. Enzim bekerja pada kisaran pH tertentu. Jika dilakukan pengukuran aktivitas enzim pada beberapa macam pH yang berikut, sebagian besar enzim di dalam akan menunjukkan aktivitas yang maksimum antara pH 5,0 sampai pH 9,0. Kecepatan reaksi enzimatik mencapai puncaknya pada pH yang optimal. Ciri-ciri enzim: 1. Sebagai biokatalisator, 2. Protein, 3. Bekerja secara khusus, 4. Dapat digunakan berulang kali, 5. Rusak oleh panas, 6. Tidak diikuti reaksi, 7. Bekerja yang dapat balik. Nah, teman-teman, itulah materi lipid dan enzim. Kemudian kita lanjutkan dengan materi tentang hormon. Nah, hormon tersebut merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, sehingga kerja berbagai sistem organ yang termasuk organ reproduksi. Berikut ini adalah beberapa macam hormon. Yang pertama, progesteron, estrogen, testosteron, luteinizing hormon, follicle stimulating hormon, dan oksitosin. Nah, kemudian fungsi hormon testosteron pada pria antara lain mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot, sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Nah, teman-teman, itulah ketiga materi yang meliputi tentang lipid, enzim, dan hormon dari saya. Kemudian jika ada salah kata atau penyebut pada informasi yang saya berikan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.